Sobat belajar, kita akan melanjutkan pembahasan tentang psikologi visual dengan wireframing. Apa itu wireframing? Nah, sobat belajar, sebelum masuk ke tahap desain yang lebih detail, biasanya kan kita memulai sesuatu itu oret-oretan bahasa sederhananya. Maka biasanya dalam mendesain sebuah visual, kita juga harus memulainya dengan wireframing, yaitu semacam membuat blueprint-nya atau rancangan awal dari sebuah visual. Tahap pertama biasanya berupa sketch seperti ini. Ya, coret-coretannya dulu. Sketsa sederhananya yang digambar secara kasar untuk menuangkan ide gitu ya. Boleh pakai tulisan tangan atau menggunakan langsung di device sobat belajar gitu ya. Agar apa? Karena apa? Karena kita belum memikirkan warnanya, fontnya, tampilan yang rapinya. Yang penting ada alur informasi dan penempatan elemennya dulu sudah tergambar. Sobat belajar. Sehingga yang perlu kita harus perhatikan pertama, mengapa kita harus membuat sketsa? Agar apa? Agar alur informasi dan penempatan elemen itu sudah tergambar. Nah, sehingga apa? Pada tahap ini kita memiliki gambaran yang jelas ya. Sebuah tampilan visual yang utuh. Di mana letak grafiknya, di mana letak poin-poin utamanya. Ya, kalau seandainya bikin poster, di mana posisi judulnya, di mana subjudulnya, di mana informasinya, di mana unsur visual yang akan ditempelkan di sana. Itulah wireframing, sobat belajar. Sehingga apa? Dengan cara ini, proses desain itu menjadi lebih terarah, efisien, dan yang terpenting, sobat belajar, bisa meminimalkan revisi di tahap akhir. Sehingga, sobat belajar, wireframing ini atau blueprint sebelum desain itu penting banget untuk kita lakukan. Sobat belajar, dalam membaca sebuah visual, sebenarnya mata kita itu tidak bergerak secara acak. Ada pola alami yang sering digunakan manusia saat memindai informasi. Nah, dua di antaranya adalah ini, Z pattern dan F pattern. Z pattern ini biasanya digunakan untuk konten yang ringkas. Seperti apa yo? Ya, poster, infografis, atau slide presentasi. Jadi, sobat belajar, mata audiens cenderung bergerak dari kiri atas ke kanan atas. Ya, dari kiri atas ke kanan atas. Lalu turun secara diagonal ke kiri bawah dan berakhir di kanan bawah. Begini cara bacanya, sehingga disebut Z. Seperti huruf Z. Karena itu, biasanya judul ditempatkan di atas. Ya, kemudian visual utama di tengah. Ya, sampai di bagian akhir terkait dengan detail informasi yang disampaikan hingga ajakan aksi di bagian akhir. Ya, itulah disebut Z pattern. Kemudian yang kedua, sobat belajar, ada F patterns. F patterns lebih sering muncul ketika kita membaca teks yang lebih panjang, ya, paper, laporan, artikel, gitu ya. Mata biasanya membaca bagian atas terlebih dahulu, kemudian turun sambil memindai bagian kiri halaman, ya, kayak kita baca buku pada umumnya, membentuk pola seperti huruf F, ya, membaca dari sebelah kiri ke kanan, turun lagi ke bawah, kiri ke kanan, dan seterusnya. Karena itu, pada konten yang panjang, headline, subjudul, poin-poin penting itu di sisi kiri, sobat belajar, ya. Nah, sehingga apa? Menjadi penting agar pembaca dapat dengan cepat menemukan informasi utama. Nah, sobat belajar, kita bisa menyusun desain visual itu mengikuti cara alami orang membaca. Melihat psikologi visual setiap orang pada umumnya menggunakan dua pola navigasi visual ini. Ada Z pattern, apabila informasi atau konten yang ingin disampaikannya ringkas, membuat poster, infografis, kita gunakan Z pattern. Informasinya banyak banget, maka kita bisa menggunakan F pattern. Sehingga apa? Urutannya ada headline-nya, scan poin kiri bawahnya, dan seterusnya. Begitu sobat belajar.